Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pengadilan, kembali lagi di podcast Gus Paijo, Guneman santai seputar Pengadilan Negeri Sukoharjo. Nah, Sobat Pengadilan, di episode sebelumnya sudah ada para hakim yang menjelaskan tentang gugatan sederhana. Untuk episode kali ini tentunya saya tidak sendirian ya teman-teman. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Chandra. Selamat datang Bapak di Gus Paijo podcast ini. Pak Chandra, boleh dikenalkan Pak biodata Bapak mungkin biar teman-teman tahu ini Pak Chandra ini siapa ya teman-teman. Boleh Pak, silakan. Ya. Baik, nama saya Chandra Nurendra Diana. Iya. Saya hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan saat ini saya sudah bertugas di Pengadilan Negeri Sukoharjo kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan. Iya, cukup lama teman-teman. Terima kasih Mbak. Iya. Jadi sebelumnya Bapak tugas di mana Pak? Sebelumnya saya bertugas di Pengadilan Negeri Sekayu, Pengadilan Negeri Puskaping, Pengadilan Negeri Pacitan, Pengadilan Negeri Sleman, banyak Pengadilan sekali. Negeri Batu Sangkar, kemudian Pengadilan Negeri Nunukan, dan sekarang di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Mantap, sudah sangat melambang buana ya teman-teman. Oke baik teman-teman, kali ini kami di sini tentunya Pak Chandra yang akan menjelaskan tentang posbakum. Pasti teman-teman yang sering ke pengadilan itu pasti bertanya-tanya apa itu posbakum dan pasti ngelihat di depan PTSP itu ada tulisan posbakum. Nah, sekarang ini Pak Chandra akan menjelaskan mengenai materi posbakum. Untuk yang pertama ini Pak, posbakum itu apa sih Pak sebetulnya? Posbakum adalah layanan yang ada di pengadilan, khususnya Pengadilan Negeri Sukoharjo ya. Dan pengadilan-pengadilan negeri yang lain juga di seluruh Indonesia, yang tugasnya adalah untuk memberikan layanan hukum, baik itu berupa informasi, konsultasi, maupun advis, dan juga pembuatan dokumen hukum yang diperlukan oleh pengguna layanan sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundangan yang lainnya. Iya baik, teman-teman pasti sekarang udah sedikit tercerahkan dengan penjelasan dari Pak Chandra tadi apa itu posbakum ya. Tentunya posbakum itu mempunyai dasar hukumnya. Keberadaan posbakum itu ada dasar hukumnya seperti itu ya Pak ya? Ada. Iya. Apa itu Pak dasar hukumnya? Kalau posbakum tadi kan hadir sebagai bentuk layanan dari pengadilan kepada masyarakat. Ya. Dasar yang pertama adalah dalam konstitusi, yaitu pasal 28D Undang-Undang 1945, bahwa negara menjamin adanya layanan hukum yang sama untuk setiap orang. Kemudian juga yang terkhusus adalah Perma nomor 1 tahun 2014 tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Kemudian juga ada juga surat Dirjen Badilun nomor 152. Iya, baik. Sangat jelas teman-teman ya. Jadi tidak hanya berdiri sendiri gitu atau hanya berdiri tanpa ada dasar hukumnya, tapi ada dasar hukumnya pastinya ya. Ya, baik untuk dasar hukum posbakum tadi kan sudah saya sebutkan bahwa secara khusus juga diatur di dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D, di mana negara menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian juga di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian juga yang terkhusus itu ada di dalam Perma nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan. Kemudian juga keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 52 tahun 2014 sebagai petunjuk pelaksanaan dari peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014. Lengkap sekali ya teman-teman. Jadi kalian nggak usah ragu keberadaan posbakum itu ada dasar hukumnya atau enggak sih. Sebetulnya yang ada sangat jelas tadi sudah Pak Chandra jelaskan ya. Baik, tadi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai posbakum ya Pak ya. Nah untuk
Selanjutnya, siapa saja yang menjadi pemberi layanan di Pospakum itu sendiri, Pak? Ya, baik ya Mbak. Bisa saya jelaskan bahwa lembaga pemberi layanan Pospakum itu terdiri dari yang pertama itu bisa saja lembaga masyarakat sipil yang menyelenggarakan advokasi hukum. Nah, kemudian yang kedua itu unit advokasi hukum ya pada organisasi profesi, atau yang ketiga bisa juga lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang ada di perguruan tinggi yang juga terikat kerjasama dengan pengadilan negeri. Oh iya, baik. Nah Pak, tadi kan ada yang memberikan pelayanan. Sekarang yang berhak menerima pelayanan dari Pospakum itu siapa saja, Pak? Nah, mungkin bisa saya tambahkan. Tadi pertanyaan Mbak agak kurang. Ya. Jadi tadi menyangkut lembaganya. Nah, sekarang menyangkut petugasnya dulu ya. Sebelum kita beranjak kepada siapa penerima layanan. Baik. Untuk petugas Pospakum itu adalah para advokat atau sarjana hukum yang tergabung pada lembaga pemberi layanan di Pospakum tadi. Jadi tadi yang sudah saya sebutkan ada kerjasama dengan pengadilan. Kerjasama ini menyangkut tentang juga misalkan jam layanannya, kemudian petugasnya, kemudian itu tergantung apa yang ada di dalam perjanjian kerjasama tersebut atau MOU. Baik, saya jawab pertanyaan Mbak selanjutnya, yaitu untuk siapa penerima layanan. Yang berhak menerima layanan ini adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau orang yang memiliki keterbatasan akses informasi maupun layanan bantuan hukum, layanan pelayanan hukum jadi baik itu orang perseorangan maupun sekelompok orang jadi itu. Nah, untuk mereka yang menerima layanan ini bisa dalam posisi yang sudah berperkara atau akan berperkara. Nah, kalau yang belum berperkara itu contohnya penggugat, kemudian pemohon. Nah, kalau yang sudah berperkara, misalkan tergugat, yang sudah dalam posisi tergugat atau terdakwa ataupun juga saksi, nah, mereka berhak untuk menerima informasi, layanan berupa informasi, layanan berupa juga advis ataupun juga konsultasi dan juga pembuatan dokumen hukum. Nah, juga di dalam hal ini Pospakum juga memberikan informasi apabila pemohon layanan ini meminta pendampingan di persidangan, maka Pospakum dapat memberikan informasi advokat atau lembaga bantuan hukum mana saja yang bisa memberikan layanan secara cuma-cuma. Itu ya Pak. Baik Pak, sangat jelas sekali. Nah, untuk selanjutnya yaitu layanan yang diberikan oleh Pospakum itu apa saja Pak? Layanan yang diberikan itu tadi ada informasi, informasi, konsultasi, kemudian advis, mengenai hukum. Kemudian yang kedua itu pembuatan dokumen hukum. Dokumen hukum ini dalam hal misalkan seseorang yang akan mengajukan gugatan, dia butuh ingin mengajukan gugatan. Nah, di dalam Pospakum ini dapat memberikan tadi petunjuk ataupun pembuatan dokumen hukum yang berkaitan dengan itu. Misalkan pemohon juga seperti itu di dalam perkara perdata permohonan. Juga ada yang berikutnya yaitu pemberian informasi. Pemberian informasi ini menyangkut apabila tadi yang sudah saya sebutkan
si pengguna layanan ini butuh untuk pendampingan di persidangan. Ya. Informasinya apa? Informasi untuk memberikan lembaga hukum mana atau advokat mana yang dapat mendampingi di persidangan secara cuma-cuma. Ya. Nah Pak, untuk persyaratan sendiri Pak yang harus dipenuhi untuk menerima pelayanan dari Posbakum itu apa saja Pak? Persyaratan yang pertama jadi bisa saya sampaikan Mbak, persyaratan untuk pengguna jasa layanan Posbakum. Yang pertama adalah surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat. Kemudian surat keterangan tunjangan sosial lainnya, seperti kartu keluarga miskin, kemudian kartu jaminan kesehatan masyarakat, kemudian kartu beras miskin, kartu program keluarga harapan, dan kartu bantuan langsung tunai, atau surat-surat lain yang setara atau dokumen lainnya yang setara dengan itu. Kemudian juga apabila tadi SKTM tidak ada, kemudian misalkan kartu keluarga harapan tidak ada, yang bersangkutan juga bisa membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan itu tidak mampu untuk membayar jasa advokat yang diketahui oleh petugas Posbakum dan nantinya juga disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Sudah sangat jelas nih teman-teman. Jadi untuk kalian yang memang membutuhkan bantuan dari Posbakum dan sudah memenuhi persyaratannya, boleh dimanfaatkan ya layanan Posbakumnya. Untuk mekanisme sendiri Pak, untuk menggunakan pelayanan Posbakum itu seperti apa Pak mekanismenya? Jadi untuk mekanismenya ini orang atau sekelompok orang itu mengajukan permohonan layanan hukum. Dan setelah tentunya yang bersangkutan datang di Posbakum yang ada di setiap pengadilan negeri, kemudian mengisi formulir yang disediakan dengan memenuhi persyaratan yang tadi, seperti adanya SKTM, surat keterangan tidak mampu, atau dokumen sosial lainnya, dokumen tunjangan sosial lainnya, kemudian setelah mengisi formulir, yang bersangkutan dapat langsung untuk menerima layanan dari petugas Posbakum, dan petugas Posbakum akan melakukan kompilasi berkas perkara yang bersangkutan, baik itu berkas perkara untuk gugatan maupun untuk permohonan. Nah kemudian apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup untuk membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan mengisikan formulir permohonan untuk pengajuan pembebasan biaya perkara yang akan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Sudah sangat jelas juga nih teman-teman itu mekanismenya. Jadi nanti kalian kalau yang memang membutuhkan dan sudah tercerahkan oleh penjelasan yang tadi, boleh monggo silakan ya datang langsung ke pengadilan negeri terdekat ya, bukan hanya di Sukoharjo tentunya. Baik Pak, tapi kan Pak di setiap instansi manapun pasti ada terjadi praktek yang menyimpang gitu ya Pak ya. Nah bagaimana jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh petugas Posbakum? Sebetulnya saya kurang setuju loh Mbak. Kalau ada setiap pasti ada. Tetapi apabila itu terjadi, maka dibuka kesempatan juga bagi yang merasa dirugikan itu dapat mengajukan pengaduan melalui formulir pengaduan yang sudah disediakan dan nanti dapat dimasukkan di dalam kotak aduan yang sudah disediakan juga untuk selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Jadi nanti pengaduannya itu tetap masuk ke pengadilan ya Pak ya? Ya berarti nanti si aduan itu masuknya ke kotak pengaduan yang disediakan pengadilan begitu Pak? Oh iya baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah pengadilan menyediakan layanan dengan layanan pembebasan biaya perkara Pak? Betul Pak, ini mungkin pertanyaan yang mewakili ya. Pertanyaan yang banyak ditanyakan juga, apakah pengadilan itu menyediakan
layanan tanpa biaya perkara ya, atau pembebasan biaya perkara, atau populernya disebut prodeo gitu ya. Ya, baik. Jadi pengadilan juga menyediakan layanan untuk berperkara tanpa biaya, ya. Atau lazim disebut prodeo itu, tetapi mengingat kemampuan anggaran negara yang diberikan kepada pengadilan yang ada di dalam DIPA, setiap pengadilan yang tentunya tidak sama satu pengadilan dengan pengadilan yang lain. Nah, dalam hal itu tersedia, maka bisa diberikan. Tetapi tidak ada salahnya juga kalau ada yang memang membutuhkan, dapat mengajukan permohonan untuk pengajuan berperkara tanpa biaya, ya, atau prodeo, yang diajukan melalui meja 1 PTSP ya, di pengadilan. Itu tentunya yang pertama dia mengajukan dulu kalau untuk gugatan, perkara gugatan dia harus menyerahkan dulu surat gugatan. Kemudian kalau untuk perkara permohonan juga mengajukan surat permohonan. Nah, kemudian itu disertai dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat, ya. Atau kalau tidak ada surat keterangan tidak mampu atau SKTM tadi, bisa juga dilampiri dengan surat keterangan atau surat tunjangan sosial lainnya, ya. Nah, misalkan seperti surat keterangan keluarga miskin, ya, kartu BLT, ya, kemudian kartu Jamkesmas, kartu keluarga, program keluarga harapan, ya, itu bisa disertakan juga, ya. Nah, setelah itu juga mengisi belangko permohonan untuk pembebasan biaya perkara, ya. Untuk selanjutnya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, ya. Nah, nanti masalah disetujui atau tidak, ya, seperti yang saya kemukakan di awal, apakah dengan melihat ketersediaan anggaran yang tersedia di dalam anggaran DIPA. Ya. Nah, kemudian bisa saya sampaikan juga, Mbak, mungkin biaya-biaya apa saja yang dibebaskan. Pada prinsipnya pembebasan biaya perkara itu mulai dari biaya materai, ya, kemudian biaya pemanggilan para pihak, ya, biaya pemberitahuan isi putusan pada para pihak, biaya sita jaminan jika dilakukan sita jaminan, kemudian biaya pemeriksaan setempat jika majelis hakim akan melakukan pemeriksaan setempat, kemudian biaya saksi, biaya ahli. Nah, itu contoh-contohnya, ya. Masih banyak lagi biaya. Dan juga kalau pembebasan biaya perkara ini tidak hanya di pengadilan negeri saja, tetapi juga di pengadilan tinggi, bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Ya, gitu, Mbak. Jelas sekali ya, teman-teman. Jadi untuk kalian yang dari kemarin, dari sebelumnya bertanya-tanya apa bisa gratis gitu ya, jadi bisa, tapi dengan ketentuan yang berlaku gitu ya, Mbak, ya. Teman-teman, tadi sudah dibahas mengenai pos bakum, ada pembebasan biaya perkara dan lain-lain ya. Nah, saya masih ada pertanyaan nih, Pak. Apakah memungkinkan terjadi sidang di luar pengadilan, Pak? Untuk pertanyaan Mbak itu sangat menarik juga, ya. Jadi untuk persidangan di luar pengadilan itu sangat dimungkinkan, terutama untuk perkara yang sifatnya sederhana dan pembuktiannya mudah. Nah, dalam hal ini adalah perkara perdata, ya. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya itu sesuai dengan surat keputusan surat edaran Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 3 tahun 2020, ya, tentang pelaksanaan sidang di luar pengadilan. Untuk persidangan yang dilakukan di luar gedung pengadilan itu bisa dilakukan di sitting plat, ya, atau tempat sidang, ya. Jadi tempat sidang ini memang gedung yang dimiliki oleh pengadilan,
untuk melakukan persidangan yang bukan di gedung pengadilannya sendiri, ya. Jadi ada misalkan ada di kecamatan, suatu kecamatan, atau kalau wilayah pengadilan itu lebih dari satu kabupaten, mungkin ada di kabupaten lain juga, ya. Nah, tetapi dengan mengingat kondisi, terkadang tempat sidang tersebut sudah tidak memenuhi syarat, maka pelaksanaan persidangan di luar gedung pengadilan bisa juga dilakukan di gedung pemerintah, ya, di gedung pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah tentunya, setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Ya. Nah, perkara-perkara apa saja contohnya yang tadi saya sebutkan, misalkan bersifat sederhana dan pembuktiannya mudah. Itu misalkan perkara permohonan izin nikah, misalkan, kemudian perkara permohonan untuk perbaikan akta kelahiran, ya. Kemudian perkara permohonan untuk akta kelahiran yang terlambat. Itu kan harus ada penetapan pengadilan. Karena itu bisa dilakukan persidangan tentunya dengan melihat ketersediaan anggaran juga. Tetap anggaran, tetapi pada prinsipnya sesuai dengan surat edaran Dirjen nomor 3 tahun 2020, persidangan yang dilakukan di gedung pengadilan itu sangat dimungkinkan. Ya, begitu ya. Iya, sangat menarik ya, sidang di luar pengadilan gitu ya Pak. Tapi tetap saja sih Pak, di gedung mungkin ya Pak. Iya, di luar gedung pengadilan. Ya, tetapi tetap di gedung, Mbak. Tetap di gedung. Kirain saya bisa di taman. Tetap di gedung. Terutama tadi seperti saya sampaikan di tempat sidang, ya, di sidang plat. Nah, tetapi juga ada beberapa hal yang lain. Iya, baik. Sangat menarik teman-teman ya. Tapi Pak, ini sidang di luar pengadilan ini tuh ada dasar hukumnya Pak? Ada, dasar hukumnya tadi sudah saya sebutkan juga, surat edaran Dirjen nomor 3 tahun 2020 ya, tentang pelaksanaan sidang di luar pengadilan. Dan juga untuk pelayanan persidangan di luar gedung pengadilan itu juga dapat juga tadi melibatkan dengan pemerintah, pos pelayanan pos bantuan hukum, atau pos bakum. Ya. Jadi dapat melibatkan layan dari pos bakum dan juga mediasi, nah, gitu. Baik, ini semua pertanyaannya sudah terjawab ya teman-teman, sudah sangat jelas sejelas-jelasnya. Jadi kalian yang masih bertanya-tanya kemarin tentang pos bakum, tentang pembebasan biaya perkara, ini sudah sangat jelas. Jadi untuk kalian yang bertanya-tanya tentang hal ini, tentunya kalian harus datang langsung untuk memastikan pos bakum itu seperti apa dan untuk memanfaatkan layanan yang disediakan oleh pos bakum itu sendiri. Baik Pak, ini sudah tersampaikan dan saya akhiri mungkin Pak karena sudah terjawab semua pertanyaannya. Terima kasih sudah berkunjung di Gus Paijo Podcast. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan umumnya untuk para penonton khususnya gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan dan terima kasih kembali dan juga semoga apa yang kita diskusikan, kita bicarakan hari ini ya sama-sama dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah, amin. Terima kasih Pak, selamat siang. Semoga aktivitas kita selalu diberkahi ya Pak ya. Teman-teman jangan lupa untuk diklik subscribe, like juga, dan jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya biar ilmu ini tidak terputus di kalian gitu ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.